Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulpani Baprastio, NPM C1A 023027, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengolahan data yang telah saya lakukan menggunakan metode SIPSHARE. Ini merupakan jurnal panutan dari pengolahan data yang saya lakukan dan dari paper yang saya buat. Pada pengolahan data kali ini, saya menggunakan metode analisis SIPSHARE dan menggunakan dua tipe data, yakni PDRB nasional dan PDRB DKI Jakarta. Pada pengolahan data kali ini, saya akan mencari RICH, RIN, RN, NICH, MICH, CICH, dan DICH, di mana rumus dari RICH itu sendiri adalah PDRB DKI Jakarta pada tahun 2023 dikurang dengan PDRB tahun 2018 dibagi PDRB DKI Jakarta 2023 sehingga menghasilkan 0,03. Untuk mencari RIN, di sini saya menggunakan kode PDRB nasional tahun 2023 dikurang dengan PDRB nasional tahun 2018 dibagi dengan PDRB nasional tahun 2023 sehingga di sini mendapatkan hasil 0,1. Nilai dari RN, saya menggunakan rumus total PDRB pada tahun 2023 dibagi dengan total PDRB nasional tahun 2018 dibagi dengan total PDRB nasional pada tahun 2023 sehingga menghasilkan 0,15. Untuk mencari nilai dari NICH, saya menggunakan rumus RN dikali dengan nilai PDRB per sektor dari PDRB DKI Jakarta pada tahun 2018. Untuk mencari nilai dari MICH, saya menggunakan rumus C4 dikali buka kurung I4 dikali J4 tutup kurung. Dari rumus dari CICH, saya menggunakan rumus C4 dikali buka kurung H4 dikurang I4 tutup kurung. Sehingga saya mendapatkan di sini minus 94,799. Untuk nilai dari DICH adalah hasil dari pertambahan RICH ditambah RIN, ditambah RN, ditambah NICH, ditambah MICH, dan ditambah CICH. Judul dari paper saya adalah Analisis Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta melalui Sektor Ekonomi. Bab 1 di mana ada pendahuluan. Latar belakang dari paper saya adalah perekonomian DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan industri, Jakarta tidak hanya menjadi lokasi utama kegiatan ekonomi di Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian regional dan nasional. Yang kedua ada rumusan masalah. Di sini saya menggunakan 4 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta. Yang kedua, bagaimana struktur industri di DKI Jakarta memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Yang ketiga, sejauh mana daya saing sektor-sektor ekonomi DKI Jakarta berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Yang keempat, apa saja sektor-sektor ekonomi yang berperan dominan dalam pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yakni penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perekonomian DKI Jakarta menggunakan metode analisis SIPSHARE dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perekonomian DKI Jakarta dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi utama di wilayah tersebut. Selanjutnya, bab 2 ada pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode SIPSHARE untuk menganalisa perekonomian DKI Jakarta yang bertujuan untuk memahami kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. SIPSHARE membagi pertumbuhan sektor menjadi 3 komponen utama. Dan ini menjadi hal-hal dari tujuan penelitian ini.
Yang pertama itu ada pertumbuhan nasional atau National Growth Impact, digunakan untuk mengukur kontribusi pertumbuhan sektor umum pada tingkat nasional terhadap pertumbuhan daerah. Yang kedua ada pergeseran proporsional Industry Mix Effect, digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi sektor di daerah terhadap pertumbuhan nasional berdasarkan komposisi sektor-sektor yang ada. Yang ketiga itu ada pergeseran diferensial atau differential shift, digunakan untuk mengukur daya saing sektor di daerah dibandingkan dengan daerah lain. Berikut adalah data PDRB Provinsi DKI Jakarta dan nasional. Di sini saya menggunakan 17 sektor ekonomi dan menggunakan tahun 2018 dan 2023 untuk masing-masing PDRB-nya. Berikut adalah hasil dari pengolahan data menggunakan metode ShipShare yang telah saya gunakan di Excel. Di sini saya mencari Rich, RIN, RN, Niche, Mix, Cheat, dan Ditch. Untuk hasil itu sendiri, berdasarkan hasil olahan data yang sudah saya lakukan, nilai dari Rich pada Provinsi DKI Jakarta yakni 0,15%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor DKI Jakarta di Indonesia tumbuh lebih cepat daripada provinsi lainnya di tingkat nasional. Ini menunjukkan adanya keunggulan daya saing lokal di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua itu ada RIN. Berdasarkan hasil olahan data yang sudah saya lakukan pada Provinsi DKI Jakarta, terdapat 15%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor DKI Jakarta di Indonesia diuntungkan oleh pertumbuhan sektor DKI Jakarta secara nasional yang lebih cepat dibandingkan rata-rata ekonomi nasional. Hal ini mencerminkan bahwa sektor ini memiliki prospek yang baik dan kebijakan pembangunan daerah dapat memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. RN menunjukkan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perubahan nilai sektor J di wilayah I. Komponen ini menggunakan dampak pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mempertimbangkan struktur industri atau daya saing wilayah. Nilai dari RN berdasarkan hasil olahan data saya adalah 0,52%. Ini menunjukkan bahwa sektor DKI Jakarta di Indonesia bertumbuh sebanyak 52% sebagai kontribusi langsung dari pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada Mix. Berdasarkan hasil olahan data saya, untuk nilai dari Mix itu adalah 0. Hal ini berarti DKI Jakarta dalam kondisi netral dalam analisis ShipShare yang saya lakukan, yang menunjukkan bahwa sektor-sektor DKI Jakarta tidak memiliki keunggulan dan kelemahan struktural dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini biasa terjadi ketika struktur pertumbuhan sektor tertentu di tingkat nasional sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Selanjutnya ada Niche. Nilai dari niche berdasarkan hasil olahan data saya adalah 26 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor DKI Jakarta di wilayah Indonesia tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan berdasarkan rata-rata pertumbuhan nasional sektor tersebut. Ini menandakan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki struktur industri yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan wilayah lain atau sektor nasional secara umum. Selanjutnya ada nilai dari CIC. Berdasarkan hasil dari olahan data saya, nilai dari CIT di Provinsi DKI Jakarta sebesar 22 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi langsung dari pertumbuhan nasional yang mempengaruhi sektor tersebut di Indonesia dan memberi gambaran tentang seberapa besar sektor tersebut dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi nasional. Selanjutnya ada Ditch. Nilai dari Ditch berdasarkan hasil olahan data saya adalah 26 miliar. Ini menunjukkan bahwa sektor DKI Jakarta di Indonesia memperoleh 26 miliar dari pengaruh positif daya saing wilayah. DKI Jakarta memiliki keunggulan dalam sektor tersebut yang mendorong pertumbuhannya lebih cepat daripada rata-rata nasional. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis ShipShare yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan nasional
Jakarta mendapatkan kontribusi yang signifikan dari pertumbuhan sektor DKI Jakarta di tingkat nasional, di mana bernilai 26 miliar. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Jakarta sangat terintegrasi dengan perekonomian nasional dan Jakarta merasakan dampak positif dari tren pertumbuhan nasional. Yang kedua, struktur industri yang stabil. Dengan nilai 0 menunjukkan bahwa struktur industri di Jakarta tidak memberikan keuntungan atau kerugian tambahan dibandingkan dengan tingkat nasional. Artinya, sektor-sektor yang ada di Jakarta tumbuh dengan pola yang sama seperti di tingkat nasional tanpa ada faktor struktural yang mempercepat atau memperlambat pertumbuhan secara lokal. Yang ketiga, keunggulan daya saing Jakarta. Dengan nilai DIJ 26 miliar menandakan bahwa Jakarta memiliki daya saing yang kuat dalam sektor J yang menyebabkan sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada rata-rata nasional. Faktor-faktor lokal seperti infrastruktur, kebijakan ekonomi daerah, atau faktor lainnya mendukung sektor ini di Jakarta untuk berkembang lebih pesat. Dan selanjutnya ada daftar pustaka. Ini adalah rujukan dari paper yang saya buat. Itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.